Halo, saya sebelumnya mohon maaf jika dalam penyampaian materi berhenti dan parkir ini saya terbawa emosi begitu ya. Emosi itu bukan berarti marah, tapi lebih banyak sedih karena parkir di badan jalan ini saya sudah merasakan akibatnya gitu. Anak saya waktu itu berangkat kuliah pagi-pagi subuh jam 5 kira-kira begitu. Saya lagi di depan komputer, 15 menit kemudian setelah anak saya berangkat, mamanya ngasih tahu bahwa anak saya di rumah sakit. Anak saya pergi kuliah naik motor yang dulu saya pakai kuliah waktu saya kuliah di Jogja. Saya wariskan ke anak saya. Dalam kondisi helm sudah pecah, kemudian anak saya terbaring dalam kondisi susah bernapas karena tenggorokannya dipenuhi darah. Setelah diperiksa, itu ternyata 4 giginya lepas, rahangnya patah, dan kondisinya amat sangat mengkhawatirkan begitu. Saya waktu itu tidak banyak cerita. Saya minta untuk segera dioperasi dan kebetulan dapat dokter ahli tulang yang bagus. Saya bolak-balik masuk ke ruang operasi karena dokternya juga tidak bisa ngambil keputusan sendiri. Saya ditanya bagaimana begini begitu. Itu dalam waktu berapa hari saya tidur di rumah sakit teman anak saya. Dan itulah dampaknya akibat parkir sembarangan di badan jalan. Ini kejadiannya tanggal 4 bulan April tahun 2019. Dan saya menyampaikan ini bukan untuk mengeluh kepada Anda karena alhamdulillah eh, anak saya walaupun setelah operasi juga selama beberapa bulan tidak bisa ngunyah, tidak bisa makan. Jadi makan juga nasi dihancurkan gitu, dipakai sedotan. Dan kuliahnya juga terhambat 1 tahun, yang harusnya dia udah skripsi jadi terlambat 1 tahun. Tapi alhamdulillah sekarang bisa selesai juga tahun kemarin. Saya hanya ingin men-sharingkan kepada teman-teman bahwa inilah dampaknya gitu. Walaupun mungkin tidak semua orang menyadari gitu, tidak semua orang mau mengerti bahwa ini bisa saja terjadi kepada orang-orang yang kita kasih, kepada diri Anda, anak Anda, saudara Anda, dan siapapun gitu. Itulah kenapa penting banget kita untuk memperhatikan di mana sih kita boleh parkir atau tidak. Saya sedikit banyak ngerti aturan transportasi, aturan lalu lintas. Merujuk ke Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan, kita mengemudikan kendaraan itu bisa berhenti. Berhenti itu bukan parkir ya. Kalau parkir itu pengemudi meninggalkan kendaraannya. Berhenti itu boleh, bisa di setiap jalan, kecuali yang pertama itu ada rambu larangan berhenti. Kemudian pada tempat tertentu yang membahayakan. Kemudian yang ketiga di jalan tol. Walaupun pada prakteknya saya lihat banyak yang pada berhenti di jalan tol itu, mohon diketahui itu bahaya banget, mohon dipahami itu. Kemudian untuk parkir, coba lihat pasal 43 ayat 3. Fasilitas parkir itu hanya dapat diselenggarakan di jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota gitu. Kalau anak saya kebetulan dia lewatnya jalan nasional, jalan negara begitu. Jadi bagaimanapun di jalan negara itu tidak diperbolehkan parkir di badan jalan. Rujukannya jelas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Jadi ketahui itu bahwa sekalipun tidak ada rambu larangan parkir, kalau yang namanya jalan negara, jalan nasional itu tidak boleh parkir di badan jalan. Kalau di Kota Bandung yang anak saya lewat itu jalan AH Nasution. Saya juga biasa lewat jalan Soekarno Hatta. Itu dua ruas jalan itu jalan nasional, banyak di ruas jalan yang lain. Jadi sekalipun tidak ada rambu larangan parkir, itu mutlak tidak boleh begitu. Anak saya secara hukum sebetulnya menabrak sesuatu yang salah begitu. Tapi ya dampaknya kita semua yang kena akibatnya karena ketidakmengertian kita. Kalau secara teori dan penelitian, larangan parkir di badan jalan itu banyak.
diantaranya di tikungan gitu kan, tempat pejalan kaki, dekat lampu lalu lintas, di jalan utama dengan kecepatan tinggi, terus berhadapan-hadapan begitu. Banyak, dan itu sudah dituangkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Darat nomor 272 HK105 DRJD 96. Tapi untuk yang mengikat kita ke masyarakat, kita merujuknya ke Undang-Undang 22 aja. Undang-Undang 22 tahun 2009 tentang LLAJ. Itu yang jadi patokan kita. Dan itu kembalinya ke kesadaran diri kita. Karena kalau ancaman hukuman yang parkir sembarangan juga cuman, ya maaf ya saya bilang cuman 1 bulan atau denda paling banyak 250.000. Orang ganti 250.000 kan gampang. Saya aja yang kondisi anak saya itu malah saya yang ganti mobilnya, padahal yang salah dia gitu. Tapi ya nggak apa-apa, makasih. Itu juga saya udah dibantuin anak saya masuk ke rumah sakitnya, diantar gitu. Ya nasib saya mungkin seperti itu. Kira-kira begitu pengalaman ekstrim saya dengan berurusan dengan parkir di badan jalan itu. Makanya saya secara pribadi sangat, ya mohon izin, saya antipati dengan parkir di badan jalan. Sekalipun kalau di Undang 22 itu hanya di jalan negara yang nggak boleh. Tapi kalau saya sih, kalau parkir ya di tempatnya lah. Itu jangan ini. Saya nggak tahu kenapa ya, saya ngalamin hal-hal seperti itu. Saya tadi keluar dari rumah, orang tamu tetangga saya parkir di depan saya. Jadi saya males sih ngasih tahu karena ya dia juga minta maaf dan saya yakin nanti juga dia begitu lagi. Jadi ya silakan aja lah. Saya berusaha mundur aja. Mundur, nggak apa-apa, silakan aja. Cuman sambil saya cerita ke teman-teman, kira-kira dampak buruknya itu loh, bisa kecelakaan. Soalnya saya waktu setelah anak saya kecelakaan, saya dapat banyak cerita. Itu ternyata yang nabrak kendaraan di jalan berhenti itu, yang lagi berhenti gitu, itu yang meninggal tuh banyak. Kalau di kawasan industri, saya di Bekasi itu cerita itu tuh banyak banget. Banyak banget tuh artinya sering gitu ya. Cuman nggak tahu kenapa orang tetap aja pada parkir di badan jalan. Nih kayak saya baru keluar komplek perumahan saya aja, di kiri saya orang pada parkir di trotoar, padahal kan jelas kalau trotoar itu kan buat pejalan kaki. Lah kita kalau buat pejalan kaki dipakai parkir, nanti kan yang nyebrang jadi ke jalan ya, yang jalan nanti yang kemungkinan kecelakaan itu besar sekali. Nah ini coba teman-teman lihat dah, ini tuh di kiri jalan di sebelah saya itu orang-orang pada berhenti, pada parkir, banyak banget. Saya yakin teman-teman juga ngelihat ini. Kalau di Bundaran Cibiru yang parkir, ya saya paham, saya ngerti, dan saya tidak menyalahkan siapapun. Saya hanya ingin bercerita aja, dan kira-kira begitulah kemungkinannya jika kita parkir di badan jalan. Karena yang parkir di badan jalan tuh bukan hanya angkutan kota, ya bus, ya mobil pribadi, ya sepeda motor, semua semua melakukan hal yang sama. Dan saya positif thinkingnya, saya anggap belum tahu gitu ya, belum tahu bahwa di jalan nasional itu tidak boleh parkir di badan jalan. Tidak boleh lah, bukan hanya jalan nasional. Kalau buat saya sih tidak boleh itu. Di jalan itu nggak boleh parkir. Jalan tuh peruntukannya buat lalu lintas, bukan buat parkir. Kalau parkir itu di tempat parkir, terkecuali memang di undang-undang juga disebutkan ada pengecualian kalau keadaan darurat dan harus pakai segitiga pengaman begitu kan. Jadi dikasih warning gitu. Dan di luar negeri juga, teman-teman kalau membandingin luar negeri, mungkin banyak luar negeri juga parkir di badan jalan. Tapi kan mereka kecepatan, disiplin lalu lintasnya tinggi. Kalau kita kan suka mengabaikan. Ya, kira-kira begitu yang saya sampaikan.
Mohon maaf lebih kurangnya, mungkin dari kesalahan saya. Untuk undang-undang dan aturan tentang parkir saya sharing deskripsi. Sekian, terima kasih. Tetap jaga kondisi, jaga ke keinginan untuk memperbaiki diri gitu. Maksudnya kita semua. Sekali lagi mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam.